Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Hornisa, NIM 126206202067. Prodi Pendidikan Anak Usia Dini 2C, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi antropologi sebagai landasan dan konsep pendidikan. 1. Pengertian antropologi. Antropologi merupakan suatu cabang ilmu sosial yang membahas mengenai budaya masyarakat suatu etnis. Antropologi muncul karena adanya ketertarikan dari orang Eropa yang melihat budayanya. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos, yang berarti manusia atau orang, sedangkan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, antropologi dapat didefinisikan sebagai suatu keilmuan yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik. Objek dari antropologi adalah manusia, kebudayaan, serta perilaku. Tujuan dari antropologi adalah untuk membangun masyarakat dengan mempelajari perilaku. Bagaimana manusia dapat bermasyarakatan dalam suku, bangsa, dan budaya manusia. Pengertian dari Rafli dan Harley. 1. Rafli dan Harley. Antropologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia sebagai yang dikerjakan oleh manusia. 2. David Hunter adalah antropologi sebagai keilmuan yang lahir dari keingintahuan manusia. 3. Zerhun Doda adalah antropologi sebagai suatu studi ilmu yang mempelajari tentang manusia. 4. William Havillard adalah antropologi sebagai studi mengenai umat manusia. Yang kelima, Koetsra-Caraningrat. Antropologi merupakan suatu studi mengenai umat manusia dengan mempelajari berbagai bentuk fisik, warna, dan budayanya. 2. Konsep antropologi. Konsep antropologi itu ada 7. Yang pertama, kebudayaan. Kebudayaan merupakan konsep yang paling esensial dari antropologi. Kebudayaan merupakan Koetsra-Caraningrat adalah keseluruhan sistem gagas, tindakan, serta hasil yang dimilikinya yang digunakan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal tersebut dijadikan miliknya melalui belajar. Menurut Parsudi Suparlan, kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial, berisi model-model pengetahuan yang secara selektif dan
dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan di lingkungan yang dihadapi secara untuk mendorong dan menciptakan tindakan yang diperlukan. Kebudayaan memiliki karakteristik tertentu, yaitu kebudayaan manusia saat beragam. Kebudayaan memiliki karakteristik tertentu, yaitu kebudayaan manusia saat beragam. Kebudayaan dapat dan diteruskan secara pembelajaran dan tidak tergantung dari transmisi biologis. Kebudayaan bersifat dinamis. Nilai dalam kebudayaan bersifat relatif. Kebudayaan adalah milik bersama dan kebudayaan adalah suatu integrasi. Terdapat 3 wujud dari kebudayaan menurut Koetrajaningrat, yaitu 1. Kompleks gagasan, 2. Kompleks aktivitas, 3. Hasil karya atau berbeda yang disebut juga kebudayaan fisik. 1. Kompleks gagasan. Kompleks gagasan adalah konsep dan pikiran manusia yang disebut juga sistem budaya. 2. Kompleks aktivitas. Kompleks aktivitas adalah tindakan atau disebut juga sebagai sistem sosial. 3. Hasil karya atau berbeda yang disebut juga kebudayaan fisik. Ini merupakan perwujudan dari konkret dari kebudayaan. Unsur kebudayaan merupakan suatu terkecil dari suatu kebudayaan. Kebudayaan mungkin berasal dari gabungan unsur-unsur dari masyarakat lain, atau dapat juga unsur yang ditemukan oleh masyarakat yang bersangkutan tersebut. Para ahli mengemukakan bahwa di bawah ini ada beberapa unsur dari kebudayaan, antara lain yaitu 1. Sistem budaya, sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem kesenian, sistem religi, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem teknologi, sistem peralatan, sistem pencaharian. Yang kedua, enkulturasi. Enkulturasi merupakan proses individu belajar yang dimiliki peran dalam kebudayaan masyarakat tersendiri. Individu mempelajari dan menguasai pemikiran dan sikapnya sesuai dengan sistem adat, norma, serta berbagai peraturan yang terdapat dalam kebudayaannya. Yang ketiga, akulturasi. Akulturasi adalah proses pertukaran unsur kebudayaan di mana 2 kebudayaan yang berbeda terus-menerus berinteraksi dalam jangka waktu yang panjang. Akulturasi juga didefinisikan sebagai perpaduan budaya yang menghasilkan suatu budaya baru tanpa menghilangkan unsur asli budaya. Ada 2 proses akulturasi, yaitu affinity atau penerima budaya, dan homogeneity atau kesamaan corak budaya yang membuat nilai baru diterima. 4. Etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap dari suatu kelompok masyarakat yang cenderung
yang cenderung menganggap budayanya sendiri lebih unggul dibandingkan kebudayaannya masyarakat lain. 5. Tradisi. Setiap masyarakat pasti memiliki sejumlah kepercayaan atau tingkah laku yang menjadi bagian dari kebudayaan yang bersangkutan. Kepercayaan dan tingkah laku telah ada jangka waktu yang sangat lama. Bagian dari kebudayaan yang terdiri dari perilaku kepercayaan ini disebut adalah tradisi. Yang keenam adalah ras dan etnik. Ras dan etnik sebenarnya merupakan dua konsep yang berbeda. Ras digunakan untuk sekelompok manusia yang memiliki kesamaan tertentu, terutama dalam unsur biologis. Kelompok ras merupakan suatu populasi dengan kesamaan unsur fisik yang khas yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Etnik merupakan kumpulan manusia yang dianut merasa sebagai suatu kelompok karena adanya kesamaan nilai-nilai sosial yang dianut bersama, kesamaan identitas, persamaan pola perilaku dan unsur budaya. Yang ketujuh, relativitas budaya. Relativitas budaya digunakan untuk menyebutkan suatu kondisi di mana tingkah laku dikatakan normal dan suatu budaya namun dipandang abnormal dalam budaya lain. Yang ketiga, implikasi budaya terhadap pendidik. Budaya dicapai manusia melalui proses yang panjang, melalui pendidikan, melalui sosialisasi, sehingga diperoleh interaksi nilai yang menjadi sesuatu. Nilai itu menjadi satu dengan dirinya, menjadi miliknya yang aktualisasikan secara spontan dalam kehidupan nyata. Pendidik pada dasarnya adalah proses budaya. Pendidik secara praktis tak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai budaya. Transfer nilai budaya yang dimiliki paling efektif adalah melalui proses pendidikan. Kedua sangat erat sekali hubungan karena saling melengkapi dan mendukung antara satu sama lain. Menurut UU nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, negara. Pendidik juga suatu usaha masyarakat dan bangsa mengapresiasikan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat
dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Keberlangsungan itu ditandai oleh pewaris budaya dan karakter yang terdepan. Oleh karena itu, pendidikan adalah proses pewarisan dan karakter bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang. Pendidikan adalah suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Usaha sadar itu tidak boleh dilepaskan dari lingkungan peserta didik berada, terutama dari lingkungan budayanya. Karena peserta didik hidup tak berpisah dalam lingkungannya dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah budayanya. Pendidik yang tidak dilandasi oleh prinsip itu akan menyebabkan peserta didik tercabut dari akar budayanya dan akan menyebabkan peserta didik tumbuh dan berkembang dimulai dari budaya di lingkungan terdekat berkembang ke lingkungan yang lebih luas, yaitu budaya nasional, bangsa, dan budaya universal yang dianut oleh umat manusia. Apabila peserta didik menjadi asing dari budaya terdekat, maka dia tidak mengenal dengan baik budaya bangsa dan dia tidak mengenal dirinya sebagai anggota budayanya. Dalam situasi demikian, dia sangat tertentram terhadap pengaruh budaya luar dan bahkan cenderung untuk menerima budaya luar tanpa proses pertimbangan. Oleh karena itu, kebudayaan bangsa itu dipertahankan dan dikembangkan sebab berfungsi sebagai filter dan motor pergerak dalam meningkatkan kreativitas yang tinggi, ketahanan jati diri, dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Pendidik dipandang sebagai proses melaksanakan acculturation and acculturation. Artinya, pendidik adalah sebagai sarana pengembangan budaya, ekonomi, teknologi, dan pengetahuan sekaligus pula pendidikan harus dapat mengembangkan sikap hidup, cara bekerja yang tercermin dalam sistem kemasyarakatan sehingga mampu menghadapi perkembangan yang ada tanpa membawa akibat destruktif terhadap identitas bangsa sebagai subjek budaya. Dalam masyarakat modern, proses pendidikan tersebut didasarkan dapat program pendidikan secara formal, yaitu melalui pendidikan di sekolah. Melalui pendidikan sekolah, siswa belajar berbagai hal yang nantinya menunjukkan adanya perubahan yang sifat positif sehingga pada tahap akhir akan didapatkan keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan baru. Kesimpulannya, antropologi adalah studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generasional yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Objek kajian antropologi adalah budaya. Pendidik dan kebudayaan mempunyai pengaruh timbal balik
Bila kebudayaan berubah, maka pendidik juga bisa ikut berubah. Akan mengubah kebudayaannya. Di sini tampak bahwa peran pendidik dalam mengembangkan kebudayaan adalah sangat besar. Cukup materi antropologi sebagai landasan dan konsep pendidikan yang sudah saya jelaskan. Sekian dari saya, kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.